Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas power bank Delcel Gear yang berkapasitas 10.500 mAh yang saya beli dengan harga yang cukup murah, cuma 88.000 ya. Kita sudah bisa mendapatkan power bank dengan support fitur fast charging 22,5 watt plus garansi 2 tahun. Oke, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam ponsel saya yang sudah mendukung fast charging, diantaranya nanti ke ponsel Vivo Y21A. Ini sudah support fast charging 18 watt. Nanti ada juga ke Samsung Galaxy M11 yang sudah support adaptive fast charging 15 watt. Nanti ada juga ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah support supercharger 33 watt. Nanti ada juga ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang sudah support fast charging 18 watt. Nanti ada juga ke Samsung Galaxy A05. Ini sudah support supercharger 25 watt. Yang terakhir nanti ke ponsel iPhone 8 yang sudah support Power Daily 2 ya, atau PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti saya dengan bantuan untuk charging ya menggunakan kabel charger dari brand Cooper yang sudah support fast charging 100 watt. Ada wattmeternya seperti ini, dengan bantuan adapter charger gun charger dari brand Unit yang sudah support fast charging 65 watt untuk proses recharging power bank ya. Nanti mungkin itu ya alat tes saya untuk tes power bank Delcel Gear ini. Seperti apa kemampuan kompatibilitas fast charging Delcel Gear ini ke berbagai macam perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Delcel Gear. Pertama kita akan dapat unit power bank itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan dapat kabel charger yang berjenis USB Type-C ya, ke USB A seperti ini. Nah, panjangnya ya pendek ya, kabel power bank itu pendek. Nah, seperti ini, sepanjang ini. Lihat. Nah, segini panjangnya. Nah, ya. Lalu kita akan dapat kartu garansi. Nah, kartu garansi dari Delcel ini ya, garansinya ya yaitu 2 tahun. Nah, seperti ini. Cukup lama sekali ya garansinya. Jadi cukup bagus sekali garansinya dibandingkan dengan power bank yang lain ya. Lihat ini kartu garansinya. Lalu di balik kartu garansi itu ada apa namanya, buku panduan kecil seperti ini. Nah, ini panduan penggunaannya. Nah, bahasa Indonesia ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Lalu dari sisi desain power bank, nah seperti ini desainnya. Model desainnya cukup unik dan beda dibandingkan dengan power bank lain ya. Menunjukkan ini kayaknya proses produksi sendiri atau gimana ya. Beda lah ya, tidak power bank cuma nempel nama doang, tapi ini beda dibandingkan dengan yang lain. Nah, seperti ini ya. Lalu di bagian depan ya, ini ada indikator LCD display. Lihat ketika saya tekan bagian sini ya, ini ya akan nyala seperti ini. Nah ini ya. Lalu di bagian sini ya ada indikator fast charging listrik berwarna hijau yang cukup bermanfaat sekali untuk mengetahui status fast charging bila mana kita men-charging power bank itu sendiri ya, ataupun ke ponsel yang lain, maka listrik itu akan menunjukkan apakah alat yang kita gunakan itu mensupport fast charging atau tidak, dia akan nyala ya. Oke, dari sisi LCD sudah, lalu dari sisi port USB. Nah, ini ya, dia ada 4 port USB ya. 2 port USB A seperti ini berwarna oranye menunjukkan dia support fast charging 18 watt atau 15 watt ya. Kalau berwarna hijau itu biasanya dia support VOOC ya, atau 22,5 watt. Tapi ini wattnya juga 22,5 watt. Nanti kita lihat saja ini support VOOC 20 watt atau tidak ya. Oke, lanjut. Dari sisi port input dan output ya, ini ada port USB Type-C, fungsinya untuk input dan output ya, charging power bank ataupun men-charging ponsel. Sedangkan port USB A ini ya cuma bisa output saja atau charging ponsel ataupun perangkat yang lain saja ya. Lalu di sebelah sini ya, ini ada port Lightning yang berfungsi untuk recharging power bank saja atau input saja. Jadi total portnya dia
ada berapa? 4 ya. Sayangnya dia tidak ada port micro USB ya, agak janggal ya. Oke, di balik sini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri seperti ini ya, spesifikasinya. Dia kapasitasnya 10.500 mAh. Kapasitasnya cukup unik, tidak berat 10.000 mAh, menunjukkan ini memang real capacity ya, unik gitu. Lalu dia bisa dibawa ke naik pesawat. Nah, spesifikasinya seperti ini. Mendukung daya hingga 22,5 watt maksimalnya, atau dari segi ampere ya, ini dia support hingga 5 ampere ya. Ini tes recharging power bank ya dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Ternyata cukup bagus sekali ya kabel bawaan power bank dari Delcel Gear ini. Dia sudah support fast charging. Lihat, ini ada logo petir warna hijau, menunjukkan dia sudah support fast charging kabel bawaan dari power bank. Lalu kita bisa lihat dari wattmeter yang ada di adapter charger, dia mendukung input hingga 19 watt atau 18,5 watt naik turun ya. Nah, seperti itu ya kabel bawaan power bank support fast charging dengan menggunakan input port USB Type-C ya. Oke, lanjut kita tes dari segi input USB Lightning atau iPhone ya. Ini saya tes menggunakan kabel charger dari brand Ugreen jenis Lightning. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tes sekarang. Nah, lihat dia masuk ya, berkedip. Tapi dia kelemahannya ketika kita charging menggunakan kabel charger Lightning atau iPhone, dia tidak support fast charging. Lihat, logo indikatornya tidak muncul listrik warna hijau ya. Jadi artinya ini standar charging ya. Oke, kita lihat coba dari segi wattmeter sampai berapa ya outputnya. Lihat, ini dia maksimalnya di angka 11 watt. Jadi masih bagus menggunakan input jenis USB Type-C ya. Kalau recharging power bank Delcel ini bisa mencapai antara 18 hingga 19 watt. Oke, ini proses fast charging ke ponsel Vivo Y21A. Nah, seperti ini ya. Vivo Y21A dia sudah support fast charging ketika menggunakan power bank Delcel. Ini ada logo indikator hijau ini dia. Nah, seperti ini menunjukkan dia support fast charging ke ponsel Vivo Y21A. Oke, sekarang kita lihat dari segi wattmeter, dia input hingga 18 watt. Sangat-sangat maksimal sekali ya. Dari total input secara teori Vivo Y21A itu support fast charging 18 watt. Lihat, ini ada indikator PD yang juga menunjukkan status fast chargingnya aktif. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat dari segi layar. Lihat, ini ada listrik petir seperti ini yang dia juga menunjukkan status fast chargingnya aktif. Start dari persentase baterai 3%, mode ponsel mati ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi mode ponsel nyala. Saya nyalakan sekarang. Nah, ini ketika charging ponsel Vivo Y21A yang support fast charging 18 watt, mode ponsel nyala. Di power bank ya menunjukkan dia indikatornya fast charging aktif. Lihat, ini ada logo hijau petir. Tapi di sini menunjukkan daya 10 watt dan tidak ada logo PD-nya, menunjukkan tidak support fast charging. Dari sisi ponsel juga menunjukkan tidak ada logo fast chargingnya ya. Oke, sekarang coba saya ganti menggunakan kabel dari brand MC Dodo ya, yang berjenis USB-A to USB Type-C ya. Mungkin kabelnya yang kurang mendukung USB Type-C to USB Type-C. Nah, lihat fast chargingnya aktif ya, seperti ini. Memang rata-rata fast charging dasar antara 15 watt sampai 22,5 watt itu kebanyakan menggunakan kabel USB Type-C yang berjenis USB-A to USB Type-C ya. Jadi ketika menggunakan kabel power delivery atau USB Type-C to USB Type-C, dia kurang support atau kadang error seperti itu. Lihat, ini ketika ponsel mode nyala ke Vivo Y21A fast charging 18 watt aktif. Lihat ini ya, ada tulisannya PD di sini, 14 watt inputnya. Di power bank juga ada indikator hijau seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sini juga ada tulisan fast charging ya. Nah, seperti ini.
Dari sini juga ada tulisan apa? Ini. Ya, ini menunjukkan fast charging aktif di notifikasi. Lihat ini. Petir diputer seperti ini ya. Warna oranye. Nah, itu ya. Bukti bahwa menunjukkan powerbank Delcel support fast charging Vivo 18 watt aktif. Sekarang kita lihat dari sisi ampere meter. Dia mendukung hingga berapa ampere ke ponsel Vivo. Lihat, tinggi sekali ampernya. Dia mencapai hingga 2580, sangat-sangat tinggi ya. Mungkin ini karena dukungan daya output hingga 22,5 watt, sehingga dia bisa mencapai hingga 2580 mAh ya, inputnya atau outputnya. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup bagus sekali performa powerbank ini ke ponsel Vivo Y21A fast charging 18 watt aktif. Oke, sekarang tes fast charging ke Xiaomi Redmi 9 ya. Ini sudah support quick charging 18 watt ya. Oke, pada ponsel mode mati ya. Oke, kita coba sekarang. Lihat, ini dicolokkan langsung nyala powerbanknya ya, tanpa ditekan apa-apa. Lihat, ini dia posisi ponsel mati, start dari baterai 1% ya. Oke, kita lihat. Lihat ini. Fast chargingnya aktif di powerbank, menunjukkan Xiaomi Redmi 9 aktif ya fast chargingnya dari segi powerbank. Sekarang kita lihat dari segi kabel charger ya. Lihat ini, dia mendukung input hingga 14 watt ya. Nah, lihat ini, tidak ada logo PD ya. Kalau ke Xiaomi itu ya memang aturan main masing-masing ponsel itu berbeda-beda ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi mode layar nyala atau ponsel nyala ya. Oke, ponsel sudah nyala ya. Lihat ini, indikator fast charging di layar pun juga ada, menunjukkan memang fast charging aktif ya. Kita lihat di status notifikasi, lihat ini ya, ada logo petir 2 menunjukkan memang fast chargingnya aktif. Sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Oke, ini ketika dibaca aplikasi ampere meter, dia mendukung powerbank itu outputnya mencapai hingga 1950 ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang sudah support fast charging 18 watt. Nah, seperti itu ya ketika dibaca oleh ampere meter ya. Oke, sekarang lanjut proses fast charging ke Samsung Galaxy M11 yang sudah support fast charging 15 watt atau adaptive fast charging 15 watt. Ini lihat ya. Ini Samsung Galaxy M11. Nah, ini ya, sudah saya charging menggunakan powerbank Delcel Gear. Ini notifikasi fast chargingnya aktif, ada logo petir hijau. Artinya dari sisi powerbank dia membaca fast charging ke Samsung Galaxy M11 ya. Ini start dari baterai 32% ya, dengan mode ponsel mati. Lihat dari sisi kabel charger, ada logo PD yang menunjukkan dia support fast charging dengan output daya mencapai hingga 14 watt ya. Mode ponsel mati ya. Lihat ini mode ponsel mati. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Oke, ini ponsel sudah nyala. Kita lihat di notifikasi ya. Lihat ini. Lihat di sini. Lihat ini ada tulisan fast charging. Artinya dari sisi ponsel pun juga mendeteksi bahwa powerbank Delcel Gear itu support fast charging ke ponsel Samsung ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ampere meter ya. Ini ketika diukur menggunakan ampere meter, ternyata output powerbank hanya mencapai 810 mAh ya maksimalnya. Nah, seperti itu ya. Artinya ketika kita charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang mendukung fast charging 15 watt, mode ponsel nyala itu menurut saya kurang efektif ya. Lihat ini ampere meternya pun juga mengukur cuma outputnya 810 ampere ya. Nah, lihat dari sisi kabel pun juga dia membaca cuma 5 watt outputnya, sedangkan ketika mode ponsel mati tadi dia bisa mencapai hingga 14 watt ya. Atau mungkin ampere meternya tidak kompatibel dalam mengukur powerbank ini ya ketika mode ponsel nyala, seperti itu ya mungkin ya. Jadi ya macam-macam dugaannya. Kalau saya menganjurkan lebih efektif mencharging powerbank atau mencharging ponsel maksud saya ya,
menggunakan power bank, itu lebih baik mode ponselnya dimatikan. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke ponsel yang lainnya. Baik, ini proses tes fast charging ke iPhone 8 ya. Dia sudah support fast charging 15 watt atau PD2. Nah, lihat dari sisi power bank dia tidak terbaca fast charging aktif. Lihat seperti ini. Nah ya, tidak ada logo petir hijau di sini. Seperti pada tes Vivo tadi ataupun ke Samsung Galaxy M11 ataupun ke Xiaomi ada logo petir hijaunya. Tapi ke iPhone 8 ini tidak ada ya. Oke, lanjut. Dari sisi wattmeter kita lihat ini ya. Saya dekatkan, lihat dia mencapai hingga kurang lebih 10 watt naik turun ya, antara 10 hingga 9 watt. Logo PD pun tidak nyala di kabel charger. Nah, seperti itu. Bukan tidak bisa fast charging ke iPhone 8. Memang iPhone 8 itu menurut saya aturan mainnya bukan masalah indikator fast charging aktif atau tidak, tapi aturan mainnya dia itu ketika dia di charging dari 0 sampai 50% bisa ditempuh speed chargingnya dalam waktu 30 menit. Artinya iPhone 8 itu sudah menganggap fast charging aktif. Nah, seperti itu ya. Lihat ini dari logo-logo yang lain seperti indikator baterai ya tidak ada bedanya. Ini start dari 11%. Mungkin seperti itu ya. Lihat dia 10 watt. Nah ya, kalau ke iPhone 8 seperti itu. Jadi saya menganggap ini wattnya besar loh ya, mencapai hingga 10 watt. Saya menganggap ini tetap fast charging ke iPhone. Baik, ini proses charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang sudah mendukung fast charging atau super fast charging 25 watt ya. Ini ya, lihat di indikator power bank muncul logo fast charging aktif. Lihat ini ya, artinya fast chargingnya aktif ya. Lalu dari sisi layar ponsel ya, lihat belum ada logo petir 2, artinya belum mendukung super fast charging 25 watt, tapi dia mendukung fast charging. Nah, fast charging Samsung itu kelipatannya ada 2, yaitu 15 watt dan 25 watt, dan di atasnya lagi ya, lalu ada 45 watt dan seterusnya, mungkin seperti itu. Ini jadi dia yang 25 watt itu mendukung 2 protokol ISIDA ya, fast charging 25 watt dan fast charging 15 watt. Nah, ketika menggunakan power bank yang belum support supercharger tapi support fast charging, maka dia larinya akan lari ke fast charging 15 watt ya. Samsung adaptif fast charging 15 watt mungkin seperti itu. Lihat dari sisi wattmeter. Lihat ini dia mencapai hingga 10 watt, ada tulisannya PD. Nah, seperti itu ya. Nah, ya seperti itu. Kenapa kok dayanya rendah ya? Karena mungkin dia sudah mencapai persentase baterai 41%. Jadi terjadi agak penurunan daya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Baik, ini mode ponsel nyala ya. Lihat di kabel charger menunjukkan daya 0,2 atau 0,3 naik turun. Artinya ini menurut saya tidak valid ya. Ketika kabel charger menggunakan mode ponsel atau digunakan mode ponsel nyala. Lihat ini 0 watt. Seperti itu ya. Oke, tapi kita lihat dari sisi yang lain ya. Lihat di sini. Di sini ada tulisannya charging seperti itu. Nah, kok tidak ada tulisannya fast charging ya? Coba kita lihat sih di sini. Nah, lihat kalau di sistem baterai, lihat ada tulisannya fast charging connect. Nah, memang artinya ya power bank ini mendukung fast charging 15 watt ke ponsel Samsung yang sudah support supercharger 25 watt. Nah, seperti itu ya. Bukan ke langsung daya 22,5 watt, tapi dia akan turun ke 15 watt sesuai dengan aturan main kelipatannya Samsung ya. 15 watt, 25 watt, 45 watt, seperti itu aturan mainnya ya. Oke. Sekarang lanjut dilihat dari sisi apa lagi? Coba di sisi ampermeter ya. Dari sisi ampermeter aplikasi. Kita lihat dia mencapai hingga berapa ampere ya, apakah valid atau tidak menggunakan alat ukur ampermeter ini. 780 miliampere. Nah, menurut saya kurang valid, tetap kurang valid ya. Nah, tapi tetap dia support fast charging
ke Samsung Galaxy A5 atau ke Samsung yang support supercharger, tapi dengan daya maksimalnya sekitar 15 watt atau fast charging 15 watt seperti itu ya. Baik, ini proses fast charging power bank Del Cell Gear ke ponsel Infinix Hot 30 yang sudah mendukung supercharger 33 watt. Nah, dilihat dari sisi power bank. Power bank membaca Infinix Hot ini sudah support fast charging. Lihat ada logo petir hijau. Nah, lihat ya. Artinya power bank membaca support fast charging ya. Oke, lanjut dilihat dari sisi kabel charger. Lihat kabel charger ini mode ponsel mati ya. Kabel charger lihat outputnya hingga 17 watt, 16 watt naik turun ya. Ada logo PD memang menunjukkan support fast charging ya ke Infinix Hot. Nah, lihat Infinix Hot itu support fast charging 33 watt. Nah, main seperti aturan main di Samsung ya. Ketika ponsel itu support supercharger, pasti di bawahnya ada kelipatan fast charger. Nah, kalau Infinix kelipatan fast charger itu mulai dari 18 watt ya. Itu namanya fast charger. Lalu naik ke 33 watt namanya supercharger. Lalu naik lagi 45 watt dan seterusnya seperti itu. Bukan kalau power bank 22,5 watt digunakan untuk charging ke ponsel 33 watt langsung outputnya keluar semua 22,5 watt, bukan seperti itu. Kalau 22,5 watt itu milik supercharger punya Huawei atau ZTE ya. Yang saya lihat itu spesifikasinya dia support fast charging 22,5 watt dan juga bukan 20 watt. Itu kalau 20 watt itu milik Oppo VOOC 20 watt seperti itu. Jadi kelipatannya seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut dilihat dari segi mode ponsel nyala ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ponsel nyala. Lihat kabel charger tetap membaca sebagai fast charger dengan daya 18 watt 17 watt ya. Nah ya, memang dia support fast charging 18 watt seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dari sisi indikator notifikasi di sini. Lihat ada petir double 2. Lihat ini ya bayangannya. Artinya memang support fast charging. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang dilihat dari sisi ampere meter. Kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter. Nah, ini ya, mungkin sudah tidak ada lagi kenaikan ampere meter. Lihat dia maksimalnya bisa mencapai hingga 2000 miliampere. Nah, seperti itu ya. Di Infinix Hot 30 yang sudah support fast charging atau super fast charging 33 watt. Oke, sekarang lanjut tes fast charging VOOC ke Oppo ya. Lihat ini ya, Oppo Reno 3 dia sudah support VOOC 20 watt atau VOOC 20 watt. Oke, sekarang kita coba. Ini lihat dia VOOC aktif ya. Lihat ya, lihat sebentar. Lihat. Nah ya, VOOC aktif memang menunjukkan power bank daya 22,5 watt itu support VOOC ya. Start dari persentase baterai 62%. Artinya perkiraan ini mengalami penurunan daya, tapi kita lihat dari sisi wattmeter wattmeter kabel. Oh, masih bagus dayanya. Dia ada di rank daya berapa ini? 17 watt. Nah, lihat ya. Dari sisi kabel charger. Lihat ini ya. Memang VOOC itu wattnya cukup bagus ya, sangat tinggi sekali. Oke, dilihat dari sisi power bank. Lihat ini. Ada logo indikator hijau memang menunjukkan support fast charging VOOC 20 watt ya ke Oppo Reno 3. Oke, dari sisi ponsel nyala ya, ini dia tetap berada di daya 17 watt ya. Oke, sekarang saya coba untuk menyalakan ponselnya layarnya. Lihat dari sisi indikator baterai notifikasi ada warna hijau menunjukkan VOOC aktif atau fast charging 20 watt aktif ya. Sekarang kita lihat dari sisi ampere meter ya. Nah, lihat dari sisi ampere meter dia mencapai hingga berapa? Ini masih jalan 2500, 2600. Oke, kita lihat. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini ya. Dia sudah mengalami penurunan. Nah, dia mencapai hingga 2640 mAh. Sangat-sangat tinggi kinerja power bank Del Cell Gear ini ke Oppo ya. Lihat ampernya tinggi sekali.
Oke, sekarang lanjut recharging power bank Delcell Gear ya. Ini lihat persentase baterai sudah habis total atau 0%. Perkiraan membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dari recharging persentase baterai 0 hingga 100% ya. Nah, saya menggunakan kabel dari brand Cooper ya, yang sudah support power delivery USB Type-C to USB Type-C watt, outputnya dia support hingga 100 watt. Oke, start dari sekarang. Lihat indikator fast charging power bank aktif warna hijau ya. Nah itu ya, lihat. Lalu kita lihat dari segi output atau input power bank ya, lihat dia inputnya cukup tinggi sekali, mencapai hingga 22,22 ya, ini ya, 22 watt dengan indikator PD nyala dari sisi kabel charger ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi adapter charger. Dia outputnya mencapai hingga 18,5 watt. Nah, terjadi perbedaan antara adapter charger dengan kabel charger. Menurut teman-teman yang valid yang mana? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, start dari sekarang. Baik, ini sudah full charging pada proses recharging Delcell Gear. Nah ini ya, terisi 100%. Nah ini pada wattmeter kabel chargernya pun sudah mati. Apakah ada auto power off-nya atau tidak? Ya kurang tahu ya. Oke, lalu dilihat dari mana? Kabel colokan pun ini masih nyala. Dan dilihat dari wattmeter adapter charger masih nyala, tapi menunjukkan daya 0 watt. Nah seperti itu ya. Oke, itu proses recharging power bank Delcell Gear membutuhkan waktu sekitar 3 jam 50 menit. Nah kategori ini menurut saya ya sedang ya, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lama. Memang rata-rata power bank yang sudah support fast charging ya, rechargingnya rata-rata segitu, sekitar 3 jam 30 menit sampai 4 jam. Nah baik. Oke, sekarang lanjut tes real capacity dari power bank Delcell Gear ya. Ini akan saya tes pada ponsel Infinix Hot 30 yang berkapasitas baterai 5000 mAh ya. Sedangkan power bank ini ya berkapasitas 10.500 mAh ya. Oke, sebagai gambaran kalau power bank itu ya tidak bisa ya mencharging ke ponsel dengan kapasitas yang sama. Anggap asumsi Infinix Hot ini kapasitas baterainya 5000 mAh, di charging dengan power bank yang berkapasitas 10.500 mAh. Tidak bisa dia charging 2 kali. Nah seperti itu ya. Real capacity-nya sebagai gambaran ini, lihat ada power bank dari Usems ya, Usems seri apa ini, PB58. Nah ini ya, PB58. Dia menjelaskan dengan transparan ya, ini istilahnya rated capacity power bank 6000 mAh dari kapasitas power bank baterai atau sel kapasitinya ya mencapai 10.000. Jadi dia konversi energi atau real capacity atau rated capacity-nya kurang lebih 6000. Nah perkiraan saya Delcell ini juga tidak beda jauh, tapi tetap akan saya tes ya. Oke, lanjut tes ke Infinix Hot 30, real capacity-nya atau energi konversinya atau rated capacity power bank ini berapa. Mari kita lihat bersama-sama ya. Tes mulai dari sekarang, start dari power bank 100% ya baterainya. Lihat ini baterainya Infinix Hot habis total ya. Nah start dari 1% ya. Jadi start dari 1%, indikator fast charging aktif, mode ponsel mati ya. Oke, start dari sekarang. Oke, sekarang menunjukkan di menit ke-30 pada proses charging power bank ya Delcell Gear ini ke ponsel Infinix Hot 30. Sekarang kita lihat dia sudah terisi berapa persen baterainya. Lihat, dia terisi baterainya 39%. Nah ya itu ya, lumayan cepat sekali ya. Jadi dia tiap menit nambah 1% lebih ya. Sekarang saya lihat dari sisi temperatur power bank ya, dia mencapai berapa derajat Celcius temperaturnya. Nah ini ya, power bank menunjukkan temperatur 43 derajat Celcius, kategori hangat normal menurut saya ya. Tidak terlalu hangat menyengat ya, hangat normal. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ponsel.
Dari sisi ponsel mencapai 40 derajat Celcius kategori hangat, bahkan lebih dingin dibandingkan dengan power bank ya. Dengan output daya ya, power bank ini mencapai hingga 17 watt. Ya, lihat 17 watt. Kategori fast charging 18 watt, dia turun 1 watt. Cukup bagus sekali performa power bank ini. Oke, sekarang lanjut kita lihat saja proses charging sampai terisi 100% membutuhkan waktu berapa menit lagi. Baik, sekarang sudah menit ke 1 jam 47 menit. Sekarang kita lihat proses recharging Infinix Hot sudah full 100% ya. Sedangkan kondisi baterai power bank tersisa 32%. Oke, sekarang saya stop timernya ya. Oke, sekarang lanjut charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang mendukung fast charging 18 watt dengan kapasitas baterai 5020 mAh ya. Untuk mengetahui real capacity atau energi konversi atau rated capacity power bank ini mampu charging ke ponsel sampai berapa ribu mAh ya. Tadi sudah saya gunakan untuk charging ke ponsel dengan kapasitas baterai 5000 mAh sudah habis ya. Lalu ini tersisa 32%. Oke, selanjut saya menggunakan kabel charger dari brand MC Dodo ya, seri CA1080 yang ada wattmeternya seperti ini untuk mengetahui arus masuk atau output dari power bank. Oke, saya mulai dari sekarang. Oke, start dari 1% atau baterai habis total ya. Nah, ini power bank menunjukkan indikator fast charging aktif dengan ada logo listrik warna hijau seperti ini. Nah, ini ya. Oke, dari sisi kabel charger ya, lihat dia output power banknya mencapai hingga 14 watt. Dari teori fast charging di Xiaomi ini 18 watt, 14-15 watt lah ya, ini realnya. Oke, start dari sekarang. Baik, ini power bank sudah habis, lihat sudah 0% ya, sudah mati ya. Oke, kita lihat ponselnya ya, terisi berapa persen ya. Oke, ini kita lihat baterainya terisi 47% ya. Anggap terisi 50% lah ya. Jadi totalnya dia mampu mengisi ke ponsel Xiaomi Redmi 9 sebesar kurang lebih 2500 mAh, plus dia mampu mengisi ke ponsel Infinix Hot 30 dengan baterai berkapasitas 5000 mAh terisi 100%. Jadi totalnya real capacity power bank Dell Cell Gear ini mencapai hingga 7500 mAh ya. Oke, jadi kesimpulannya power bank Dell Cell Gear yang berkapasitas baterai 10500 mAh. Kelebihan dari power bank ini pertama, dalam paket pembelian sudah dilengkapi dengan kabel charger berjenis USB Type-C yang sudah support fast charging ya. Lalu kelebihan selanjutnya, dia dilengkapi dengan kartu garansi atau garansi hingga 2 tahun. Cukup lama sekali. Lalu kelebihan selanjutnya, dia dilengkapi dengan LCD display untuk indikator baterainya, sehingga dia lebih akurat dibandingkan dengan indikator baterai LED jagung. Selain itu, indikator baterai ini dilengkapi dengan indikator fast charging, jadi lebih bagus ya untuk mengetahui status fast charging aktif atau tidak bila mana kita men-charging ke perangkat tertentu ya, atau ponsel ataupun yang lain, ataupun recharging power bank ya. Lalu kelebihan selanjutnya, dia dilengkapi dengan 4 port ya. Ini 4 port berjenis 2 USB-A, 1 USB Type-C, 1 USB Lightning atau iPhone di sebelah sini. Itu kelebihan dari segi spesifikasi ataupun fitur yang ada di dalam power bank ini. Lalu kelebihan dari segi tes ya, tes saya tentang fast charging. Dia kelebihannya mampu men-charging ke semua ponsel tes saya yang saya miliki, mulai dari daya 15 watt tadi tes ke Samsung Galaxy M11 ya, 15 watt atau adaptif fast chargingnya aktif. Lalu tes ke iPhone ya, dia statusnya
tidak diketahui fast chargingnya aktif atau tidak karena dia memang tidak menggunakan sistem indikator fast charging. Tapi dia menurut saya support fast charging ke iPhone ya, karena dayanya supaya cukup besar sekali ya, maksud saya mencapai hingga 10 watt ya, tadi 10 sampai 11 watt kalau nggak salah ya. Lalu dia juga support fast charging ke Xiaomi Redmi 9 yaitu fast charging 18 watt, lalu ke Vivo Y21A fast charging 18 watt aktif semuanya. Selain itu dia juga support fast charging Oppo VOOC 20 watt, status fast chargingnya aktif, tadi tes ke Oppo Reno 3. Selain itu dia juga support ke ponsel supercharger ya, Samsung Galaxy A05 supercharger 25 watt, bisa fast charging dengan menggunakan power bank ini dengan catatan fast charging maksimalnya 15 watt. Lalu dia juga support ke ponsel Infinix supercharger 33 watt, tapi dengan catatan lagi dia mampu fast charging cuma 18 watt. Jadi kesimpulannya dia fast charging ke semua ponsel yang saya miliki ya. Selain itu kelebihan yang lainnya, dia rel kapasitinya cukup besar sekali ya. Berdasarkan tes saya, dia mampu charging ke ponsel Infinix baterai 5000 mAh full 100%. Lalu dia mampu charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 baterai 5020 mAh terisi 47% baterai di power bank ini habis. Jadi totalnya kurang lebih dia sekitar 7500 rel capacity dari power bank ini. Menurut saya ini sudah lebih dari bagus rel capacity-nya dengan melihat spesifikasi di power bank lain, misalnya Usense PB58. Lihat ini rel capacity atau rated capacity power bank ini hanya mencapai 6000 mAh dari kapasitas baterai capacity 10.000 mAh. Nah itu ya, dari sisi rel capacity menurut saya sudah lebih dari bagus. Dari sisi input power bank ini dayanya juga cukup besar. Tadi berdasarkan tes saya bisa mencapai hingga 22 watt ya, dibaca dari kabel charger. Itu kelebihan dari power bank Dual Cell Gear ini. Kelemahan dari power bank Dual Cell Gear ini apa ya? Ini dari sisi port ya, dia tidak dilengkapi dengan port micro USB, malah dilengkapi dengan port Lightning. Nah, port micro USB itu biasanya inputnya dia itu sebagian besar tes saya ya, dia itu support fast charging, malah dilengkapi dengan port Lightning ya, yang tidak support fast charging. Mungkin hanya itu ya kelemahan dari power bank ini. Tidak usah komentar mengingat harganya cuma Rp88.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video tes power bank Dual Cell Gear ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.